Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing nih tentang Blantung Gembros. Karena masih banyak yang bertanya, apa sih kelebihannya Blantung Gembros? Terutama Blantung Gembros ekor putih yang sedang banyak diminati belakangan ini. Apa sih kelebihannya Blantung Gembros ekor putih? Dan kemarin aku sempat posting punya burung Blantung Gembros dengan ekor manjing. Ada juga yang bertanya, apa sih kelebihannya Blantung Gembros ekor manjing? Nah, kalau menurut aku pribadi sih, kalau Blantung Gembros tuh, menurut aku sih hobi ya, kesukaan masing-masing. Karena Blantung Gembros itu yang utama sih dari segi warnanya. Namun sekarang banyak peminat Blantong itu yang bermain di kolongan. Sehingga dicari tahu apa sih kelebihannya dari segi kinerja. Nah, kalau soal itu sih masing-masing kesukaan ya kalau menurut aku sih. Cuman kalau sekarang Blantong Gembros itu sudah banyak yang masuk di kolongan. Cuman mungkin nggak booming atau belum ada yang juaraan atau ikut event besar. Jadi kalau dibilang kelebihannya sih sama aja ya setiap merpati itu ya. Kalau menurut aku. Jadi walaupun merpati itu merpati terah, kalau memang keturangannya kurang bagus, terus rawatannya kurang bagus, pola makannya kurang bagus, maka merpati terah itu juga nggak bakal jadi merpati yang bagus atau merpati yang bisa juaraan. Jadi kalau menurut aku, kalau Belantong Gembros itu kelebihannya dari segi warnanya. Jadi ada kepuasan tersendiri bila dia punya Belantong Gembros, namun bisa dimainin di kolongan. Apalagi bisa sampai juara. Untuk sebagian orang, karena Belantong Gembros itu termasuk tinggi harganya, sekedar memilikinya pun udah ada yang seneng. Apalagi bisa dimainkan di kolongan. Nah, cuman untuk belakangan ini ada juga orang yang memang suka atau koleksi Belantong Gembros dengan warna-warna yang unik. Misalnya yang ekor putih, yang ekor manjing. Nah, kalau yang ekor manjing itu menurut mitos orang-orang zaman dulu itu buat dapetin bandangan katanya. Cuman kalau aku sih kurang percaya. Jadi itu ya pendapat aku. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan kalau aku mau berbagi tips nih, kalau menurut aku ciri-ciri Belantong Gembros yang bisa dimainin di kolongan itu ada beberapa. Nah, belakangan ini ada yang nge-share tentang Belantong Gembros yang hias atau silangan hias. Nah, menurut aku sih, bila ingin memilih atau membeli merpati Belantong yang bisa dimainkan, ada baiknya mencari tempat yang benar-benar bisa dipercaya, seperti peternak yang sudah banyak pembelinya, sudah terpercaya, dan sekarang Belantong juga udah ada terah-terahnya. Namanya terah itu bisa ditelusuri. Jadi dari peternak sebelumnya lagi dan sebelumnya lagi. Tuh, kalau namanya burung terah itu nggak bisa ditelusuri dengan detail. Minimal peternak sebelumnya beli di peternak mana. Itu kalau dia tidak bisa jawab ya kemungkinan kurang kepercayaannya untuk jalur terahnya. Tapi insya Allah banyak sekarang peternak-peternak yang udah jelas kok jalurnya. Jadi tipsnya salah satunya itu. Nah, biar aku ambil contohnya ya untuk peragaan. Nah, ini aku udah ambil contohnya nih untuk peragaan biar teman-teman bisa lebih mengerti kalau melihat di burungnya. Tipsnya kalau beli Belantong Gembros yang insya Allah bukan silangan hias, biasanya satu, paruhnya kalau Belantong Gembros atau merpati yang
kolongan atau rumahan biasa itu paruhnya runcing panjang, ya normal selayaknya merpati biasa. Tapi kalau yang silangan hias biasanya paruhnya itu kecil, pendek gitu. Dan ekornya biasanya megar, nggak bisa satu kayak gini, nggak bisa lurus. Dari bokongnya sini, pangkalnya itu pun besar biasanya. Karena biasanya kalau silangan hias itu ada juga yang jalur kipas atau seperti lahore gitulah. Kalau menurut aku ya, karena dulu aku pernah beli burung jembros, aku nggak perhatiin karena masih awam banget. Jadi ekornya ini megar. Memang bagus, jembrosnya bagus, ekornya cuma agak megar. Jadi kalau burung silangan itu biasanya giringnya juga kurang bagus gitu. Dan bulu kakinya ini biasanya kalau jembros bulu kakinya sejari doang nih. Tapi kalau yang hias biasanya dia melebar kemana-mana, menutupi kaki gitu. Kalau untuk pegangan lain sih tampilannya hampir sama sih, cuman yang paling jelas kalau menurut aku sih, kalau emang itu bisa tes giringnya bagus apa enggak. Kalau udah giringnya bagus, ya insya Allah burung itu bisa dimainin. Tapi kalau nggak bisa tes giring, misalkan di satuan, bisa dicek di ekornya. Kalau menurut aku ya, itu pengalaman aku karena pernah beli burung yang silangan. Dan kakinya pun megar. Bulu kakinya terlalu banyak. Nah, jadi itu teman-teman tipsnya nih, kalau mau beli belantong jembros biar nggak ketipu silangan hias atau bukan. Yang pertama giringnya, kalau emang beli pasangan, giringnya bagus atau enggak. Terus ekornya, kalau beli satuan, ekornya nyatu apa enggak. Sama bulu kakinya. Tapi banyak juga sih yang sudah silangan. Jadi yang utama sih kalau bisa beli giring sih. Beli saat giring. Karena kalau beli satuan ada juga yang burung silangan tapi sudah body sudah seperti burung kolongan atau burung yang penerbang lah untuk dimainin gitu teman-teman. Ya itu dia tadi tipsnya teman-teman. Jadi kalau mau beli merpati harus lebih detail, lebih teliti. Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan niat teman-teman mau beli belantong jembros itu emang kesukaan karena warnanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen punya belantong jembros yang bisa dimainin, ya teman-teman harus lebih teliti. Yang paling mudah sih ya dibeli di peternak yang jelas. Pilih juga katurangan, karena walaupun burung itu terah dari peternak yang jelas, kita juga biasanya masing-masing orang punya feeling nih. Katurangannya yang dia suka tuh seperti apa. Nanti dia kalau yang udah ahli biasanya megang burung aja udah bisa tahu nih kira-kira bakalan terbangnya seperti apa gitu. Jadi ya langkah baiknya beli yang di peternak yang jelas. Ya nggak perlu terah juga karena di merpati itu terah emang utama ya. Tapi yang lebih baik lagi tuh kinerjanya nantinya. Karena kalau terah nggak disertai dengan latihan, perawatan yang baik juga belum tentu hasilnya maksimal gitu. Karena belakangan ini banyak belantong jembros itu emang fokus di warna sih kalau menurut aku. Jadi orang fokusnya di warna. Jadi mungkin mereka beli untuk eksperimen, mengeluarkan warna-warna yang bagus. Karena merpati itu luas. Dunia merpati itu luas.
Ada yang suka dari hias, merpati hias. Modelnya, motifnya juga banyak banget. Kalau di Belantong Jambros itu sendiri kebanyakan pemain kolong yang mencari Belantong Jambros buat main di kolong. Maka kalau buat main di kolong otomatis kanturangganya diperhatikan. Terus jalur terahnya kalau memang ada diperhatikan juga. Jadi bisa sesuai harapan lah kalau beli itu. Itu sih teman-teman masukan dari aku sih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bukan menggurui, ini hanyalah segera sharing aku karena aku pernah beli namun nggak sesuai harapan, giringnya kurang bagus. Ternyata setelah diperhatikan keterangannya ya seperti yang tadi aku bilang, bulu kakinya terlalu lebat. Ya walaupun nggak semua bulu kaki lebat itu hias yang kurang bagus, ada silangan hias atau kurang bagus, nggak juga. Tapi yang pengalaman aku pribadi itu bulu kakinya sama ekornya. Ekornya itu nggak bisa nyatu, agak megar, kayak ada kipas, semi kipas gitulah. Tapi aku juga pernah beli yang ekornya lurus, itu pun aku masih kurang yakin karena kurang bagus mungkin giringnya ya. Jadi tipsnya itu teman-teman untuk saat ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.